Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan dibahas mengenai pengantar ke barisan dan deret. Ini pengantar yang mudah-mudahan sebagai motivasi agar siswa lebih nanti mendalami tentang bab barisan dan deret. Dan hal ini saya kira pendalaman materi barisan yang sebetulnya baru sedikit saja dibahas di SMP, yaitu akan dibahas mulai dari barisan Fibonacci, kemudian ada perbandingan emas, kemudian ke fenomena alam. Baiklah, kita mulai. Saya kira kalian tahu ini adalah barisan. Kemudian ini adalah barisan segi empat. Kemudian ini adalah barisan segitiga. Kemudian ini adalah barisan Fibonacci. Nah, untuk barisan Fibonacci di sini jadi tidak ada penggambaran pola geometrinya. Ya. Maka sekarang kemudian akan dibahas pola geometri dalam Fibonacci. Kita lihat ini adalah saya sebut sebagai segi empat Fibonacci 1, 1, 2. Kemudian kita tambah di 1, 1, 2, 3. Tambah lagi menjadi 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya, ditambah. Nah, saya kira supaya bisa menambah terus, maka tidak akan digambarkan dengan geometri tetapi dengan bilangan. Supaya mudah, saya akan menggunakan Excel saja. Oke, kita mulai saja. Saya sudah membuat 3 kolom. Kolom pertama di sini adalah untuk suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Kemudian pada kolom kedua, bilangan Fibonacci-nya merupakan penjumlahan 2 suku sebelumnya, kecuali untuk suku ke-1 dan suku kedua. Nanti mulai suku ketiga merupakan penjumlahan 2 suku sebelumnya. Kemudian pada kolom ketiga, perbandingan bilangan suatu suku dengan suku sebelumnya. Kita mulai dari bilangan Fibonacci-nya. Suku pertama 1, suku kedua juga 1. Nah, baru pada suku ketiga merupakan penjumlahan 2 suku sebelumnya. 1 tambah 1, 2. Suku keempat 2 tambah 1, 3. Nah, supaya cepat menggunakan Excel saja. Jadi sama dengan di sini B4 tambah B3. Kita seret saja. Nah, sampai suku ke-100-an. Nah, ya. 3, 5, 8 itu 5 tambah 3, 13, 8 tambah 5, 21, 13 tambah 8 dan seterusnya. Nah, sekarang perbandingan mulai dari suku kedua. Berarti di sini adalah 1 dibagi 1, 1. 2 bagi 1, 2. Nah, pakai Excel saja, rumus Excel sama dengan sini berarti B4 dibagi B3. Kita seret saja ke bawah. Nah, pada baris kedua hasilnya 1 karena dari 1 dibagi 1. Ini hasilnya 2, 2 bagi 1. Hasilnya 1,5, 3 dibagi 2. Hasilnya 1,6666, 5 dibagi 3. Kita lihat hasilnya 1,6, 1,6. Oh, ternyata ini mulai dari suku ke-13. Hasilnya 1,618. Kita lihat 4 bilangan saja ya. 1,618 ke bawah juga terus. Hasilnya 1,618. Nah, inilah yang disebut dengan golden ratio.
atau perbandingan emas 1,618, dan kata para ahli ini adalah sebagai perbandingan ideal yang banyak di alam. Nanti kita lihat fakta-fakta di alamnya. Nah, tadi sudah dibahas mengenai munculnya bilangan perbandingan emas 1,618. Nah, sekarang kita lihat fenomenanya. Baiklah, sekarang kita lihat fenomena pola segi 4 Fibonacci. Kalau dibuat, ini adalah menyerupai ornamen batik, juga bisa ornamen pada ukiran-ukiran, misalnya pada kursi. Nah, sebenarnya ornamen itu juga di alam juga ada. Ini ornamen pada bunga, kemudian ini pada keong, kemudian juga kepada ini yang lainnya. Menakjubkan sekali bentuk dari ornamen pergi kita. Ternyata Mekah adalah sebagai tempat ideal. Kenapa ideal? Karena jarak ke kutub selatan kemudian dibagi dengan jarak ke kutub utara, itu hasilnya 1,618. Begitu pula perbandingan antara jarak dua kutub dibagi dengan Mekah ke kutub selatan juga sama, 1,618. Oke, kita lihat yang lainnya. Kita lihat ini gambar bintang juga, ini panjangnya B. Ternyata apabila dibagi B per A, ini hasilnya 1,6. Kemudian juga ini panjang serangga, ini ekor dengan badannya, perbandingannya juga perbandingan emas. Ini juga berhasil pada kura-kura, ini golden ratio pada kupu-kupu. Juga kita lihat muka kita. Nah, ini panjang dari bibir ke bawah, di bagian panjang bibir ke hidung, ini juga perbandingan emas. Ya, dan ini yang hijau ke atas ke bawah, yang hijau, yang biru per yang hijau juga 1,618. Nah, kemudian juga pola muka kita juga. Nah, bisa dibentuk seperti bentuk spiral. Jari kita juga ini perbandingan emas, B per A 1,618. Iya. Kemudian ini adalah tangan kita juga, bentuk perbandingan emas. Nah, sholat kita, perbandingan antara ketika sujud, ya, ketika sujud sudutnya 135, ini di sisanya 225. Maka apabila 225 dibagi 135 adalah 1,618. Orang sujud, ini perbandingan antara jarak ujung jari, makanya harus ditekuk, ya. Syarat sholat itu ini harus ditekuk, ya, berdiri harus berdiri. Ini membentuk siku-siku, perbandingan antara panjang ke tinggi kaki adalah juga merupakan perbandingan emas. Begitu pula ini panjang per kaki atas juga sama, perbandingan emas. Begitu pula ini ada merek Toyota juga, ini menurut sumber panjang per tinggi, lebar per tinggi adalah 1,8.
Nah, saya kira itu pembahasan mengenai mulai dari barisan Fibonacci, kemudian munculnya bilangan emas atau perbedaan emas 1,618, kemudian ke fenomena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.